always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying. Ya, baiklah teman-teman, kita jumpa lagi ya. Kali ini karena ada beberapa yang masih menanyakan mengenai permasalahan dimmer ya. Jadi saya akan coba bahas lebih detail lagi ya mengenai masalah dimmer nih. Gitu loh. Jadi pada prinsipnya gini. Urusan dimmer ini kan ya ini dimmer saya ya, dimmer saya jangan diketawain lah, ini dimmer rakitan ya. Jadi dari satu buah stop kontak itu saya bobok di sini, di dalamnya saya ini kabel dari PLN yang saya sudah pasang rangkaian dimmer. Jadi ini dimmer rakitan ya, dimmer rakitan. Jadi sederhana aja karena supaya ekonomis, saya pakai yang paling murah aja. Di dalamnya ada rangkaian dimmernya, rangkaian elektronik dimmer. Jadi dimmer itu adalah simpelnya gini, dimmer itu adalah satu alat untuk mengatur tegangan keluaran listriknya ini loh. Jadi listriknya itu bisa kita setel. Ini anggap aja di sini minimalnya ya, seperti volume, ini seperti volume kalau di tip itu ya, di ampli itu ya. Jadi ini minimal, ini kalau kita putar ke sini maksimal, putar secara jarum jam. Ini potensio untuk mengatur dia punya keluaran tegangannya itu loh. Nah, apa gunanya dimmer ini? Dimmer ini gunanya gini. Jadi alat ini di alat multipro ini, spray gun ini ESP99 ataupun alat-alat yang lainnya lah ya, merek-merek yang lainnya, ini kan digerakkan oleh satu motor ini adanya di dalam sini. Motor ini untuk motor blower ya, kalau kita ngomong motor blower. Motor ini bekerja pada tegangan 220 sampai 240 volt dengan daya 430 watt ya, gitu. Jadi di sini dia tidak ada untuk mengatur anginnya. Jadi di dalam satu alat pengecetan, angin itu adalah faktor utama ya, karena angin itu yang nanti akan bekerja. Ini semua bekerja berdasarkan angin gitu. Jadi angin itu diproduksi di motor ini. Nah, masalahnya di alat spray gun elektrik ini itu dia tidak ada pengaturan anginnya gitu. Jadi ada beberapa teman yang mungkin salah persepsi ya. Ini adalah alat setelan ya. Kalau di ESP99 itu ini ada alat setelannya, tapi ini bukan alat setelan untuk angin. Ini adalah setelan untuk mengatur bukaan nozzle. Jadi bukaan nozzle. Ini ya, bukaan nozzle. Alat ini adalah pembatas. Jadi kita menyetel bukaan nozzle itu, kita mau batasi di mana pembukaannya. Jadi nozzle itu kita mau buka dia maksimal di berapa, ini setelnya di sini nih, setelnya. Pembukaan nozzle itu jadi gini, sekalian saya jelasin dikit ya. Pembukaan nozzle itu, ini ilustrasinya seperti ini nih. Ini ya, ini kan alat spray gun spray. Ini ya. Ini kalau nozzle-nya kita buka dengan kecil ya, dengan rapat, maka dia semburannya akan seperti ini nih ya, dia akan menyembur, memecah. Kalau kita bukanya dia buka gede ya, dia semburannya akan menjadi kasar. Ini saya buka lebih besar lagi. Nah, bahkan jadi seperti ini tuh, kasar. Ini ekstrim ya gitu. Jadi kalau kita bukanya dia rapat,
dia akan halus seperti ini. Nah, demikian juga nanti teman-teman menyetel di sini. Kalau di alat spray gun elektrik Multipro tuh setelannya di sini nih. Jadi seminim mungkin. Kalau saya biasanya sebelum mengecatan itu saya akan tutup dulu sampai dia nggak keluar catnya, baru saya buka. Berapa bukaannya itu, kan ada teman-teman yang nanya gini, Bang, itu kalau untuk ngecat bagusnya dibuka berapa putaran gitu. Ya, ini pertanyaan yang sangat gimana ya, sangat nggak jelas gitu, karena gini, soal bukaan itu tergantung dari catnya juga. Seberapa kental cat yang kita gunakan, seberapa encer cat yang kita gunakan, itu nanti disetel di sini untuk mendapatkan dia punya keluaran semburannya itu harus dilihat dan dites dulu sebelum melakukan pengecatan. Tuh kan biasa kita tes dulu, dikeluarin, dicat dulu, set di satu bidang lah ya, di satu bidang apa, papan atau apa, kita coba dulu gitu loh, sampai kita, oh ini sudah pas nih setelan segini, udah yang dirasa udah paling pas, paling bagusnya, halusnya dapet, kepadatannya dapet, ketebalannya dapet. Nah disitulah setelannya itu akhirnya kita pakai di situ gitu. Nah oke. Itu, nah kembali ke masalah dimmer. Jadi dimmer itu untuk menyetel kerjanya si motor ini. Karena kalau di standar dari alat ini kan nggak ada setelannya untuk menyetel anginnya. Nah, maka saya pribadi berpikir, oh pakai alat dimmer ini gitu loh. Dimmer ini saya gunanya untuk menyetel dia punya kerja dari motor itu. Motor tuh saya bisa setel dia bekerja di, misalnya ini kan maksimal 100%, anggap aja ya. Nih, di sini 90%, anggap aja 90% segini, 80%, 70%, kurang lebih seperti itulah ya, kira-kira. Nah, berapa bukan angin yang diperlukan? Itu juga semua sifatnya relatif. Relatif itu maksudnya gini, masing-masing orang mau ngecat itu punya cara atau gaya atau pola cara mengecatnya masing-masing gitu loh. Kalau saya pribadi saya lebih suka mengecat itu dari jarak yang dekat. Dengan pengecatan jarak dekat itu saya bermaksud adalah supaya kalau saya ngecat dari jarak yang dekat, maka saya lebih gampang mengontrol keluaran angin yang masuk, yang menempel di bidang yang akan kita cat itu saya lebih gampang memonitornya gitu loh. Oh ini udah dapat belum ketebalannya, terus kerapatannya, kerapihannya, saya lebih gampang lihatnya karena dekat gitu. Kalau kita ngecatnya terlalu jauh kan, ini waktu kita nyembur kan, ini kan banyak sembur-semburan, kita susah lihatnya gitu loh. Itu aja sih. Terus selain itu, apa manfaat dari penggunaan dimmer ini? Ya, penggunaan dimmer itu kalau kita saya sih selalu anjurkan teman-teman, jangan alat ini jangan kita bebankan dia untuk bekerja maksimal sehingga nanti motor ini akan cepat panas, otomatis dia punya angin juga akan lebih panas, sehingga ya nanti kenyataannya nanti teman-teman akan merasakan, oh seakan-akan adukan cat kita itu kurang encer, sehingga harus lebih diencerkan lagi gitu. Karena apa? Karena dia panas. Kalau panas itu, kalau tinernya kurang, nanti dia cenderung akan mengering, cepat sekali mengering. Jadi begitu keluar aja dia sudah di mulut nozzle itu dia sudah mengering gitu. Sehingga
nanti pada saat pengecetan itu kita akan mendapatkan satu hasil yang kalau di istilah pengecetan itu dry coat ya. Dry coat itu apa ya? Pengecetan kering gitu loh. Kenapa bisa kering? Ya karena dia panas, terlalu panas. Kalau untuk pengecetan yang dalam waktu yang lama, ini akan panas. Kalau dia bekerja di beban puncak. Jadi dia kerjanya 100%. Makanya saya selalu pakai dimmer dan saya sarankan ke teman-teman. Ini hanya saran ya, hanya saran. Boleh diikutin, boleh nggak diikutin, terserah lah. Itu cuma pengalaman pribadi saya aja. Saya selalu pakai, nggak pernah saya mau bebankan dia 100%. Jadi untuk pengecatan yang saya membutuhkan angin yang besar pun saya hanya setel di 90%. Jadi dengan adanya atau dengan penyetelan 90% itu berarti motor itu tidak bekerja penuh ya, tidak bekerja full, sehingga ya logika saya mesin ini pun akan lebih awet, terus juga motornya nggak cepat panas. Kalau dia motornya nggak cepat panas, maka anginnya pun juga nggak akan terlalu panas. Kalau angin tidak terlalu panas, maka cat yang kita gunakan, adukan cat yang kita pakai, ya anggap aja ini adukan catnya ya, itu juga tidak perlu terlalu encer. Tidak perlu terlalu encer, otomatis kita akan menghemat thinner gitu loh. Karena untuk pengecatan yang bagus, ya saya selalu sarankan teman-teman, thinner juga harus diperhatikan. Jangan menggunakan thinner yang terlalu murah ya, gitu, karena kualitasnya kan kita juga nggak tahu ya. Kita pakai thinner standar. Kalau saya sih selalu menggunakan thinner standar adalah thinner PU gitu. Dan thinner itu juga ada harganya. Thinner sekarang juga nggak murah ternyata. 1 liter itu sudah sekitar 20.000, 30.000. Bayangkan kalau kita ngecatnya banyak rutin, dan thinner itu kita boros. Dan borosnya thinner itu hanya untuk mengkompensasi panasnya dia. Itu bagi saya anggap sebagai satu hal yang mubazir ya. Karena thinner itu nanti dia hanya untuk mendinginkan ini, untuk diuapkan saja, akhirnya nggak ada gunanya gitu loh. Nah itu aja sih. Jadi dengan pola cara kita mengecat dengan tidak maksimal, tidak membebanin, tidak memaksakan motor untuk bekerja 100%, itu kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Nah, jadi menjawab pertanyaan, kebetulan ada teman yang nanya juga di komen itu ya, aman nggak pakai dimmer? Jawabannya aman sekali ya. Kenapa? Karena begini, pertama adalah ini kan kabel yang ke PLN ya, kabel ke PLN, jadi sumber listrik ya. Jadi kalau dengan menggunakan dimmer, maka listrik dari PLN itu nggak langsung ke motor, dia melalui dimmer dulu. Jadi kalau kita ngomong secara ekstrimnya ya, jika terjadi apa-apa dengan listrik dari PLN itu, misalnya terjadi lonjakan yang sangat tinggi sekali, maka kalau dia langsung, maka motor ini bisa terbakar gitu loh. Dengan alat dimmer ini ya minimal kita mengamankan motor ini ya. Jadi kalau ada apa-apa kena dimmernya dulu, apalagi kalau teman-teman menggunakan alat dimmer yang dibeli udah jadi ya, yang agak sedikit kalau ini kan rakitan ya. Kalau yang di online tuh saya lihat ada dimmer yang dijual, dia sudah ada fuse-nya di sini, sudah ada sekringnya, sudah dilengkapi dengan sekring. Sekring itu untuk pengaman arus maupun tegangan ya. Jadi kalau ada lonjakan listrik dari PLN, kalau PLN yang ngaco nih, itu ekstrimnya ya, maka dia akan kena dimmernya dulu atau sekringnya dulu, sekringnya putus di sini gitu loh. Jadi nggak langsung merusak kita punya motor di sini, karena motor ini mahal sekali. Motor ini kan cukup mahal ya harganya gitu. Itu untuk keamanannya. Kedua, tentu aja dengan alat dimmer ini saya bisa menyetel anginnya, kebutuhan angin ya. Jadi ini saya colokin ya.
Jadi saya bisa menyetel kebutuhan anginnya. Kebutuhan angin ini nanti disesuaikan dengan pada saat kita pengecatan ya. Ini maksimal nih. Ini kalau ini maksimal ya. Maksimal nih. Saya setel maksimal. Ya. Jadi kalau untuk sehari-hari saya penggunaan itu memang saya nggak pernah setel dia maksimal. Saya selalu gunakan di maksimal tuh 90% lah. Kira-kira di sini aja gitu loh. Dengan apa? Dengan tujuan supaya motor ini nanti pada saat dia bekerja dia nggak bekerja terlalu berat, nggak kerja full gitu loh. Jadi otomatis ya saya punya pikiran motor ini pasti akan lebih awet otomatis alat multipro kita yang sudah kita investasi ini juga pasti akan bisa kita pakai lebih panjang umurnya gitu. Kedua ya memang untuk pengecatan saya cenderung kan sukanya yang pengecatan jarak dekat gitu ya. Pengecatan jarak dekat itu karena saya lebih gampang mengendalikan hasil kecat itu. Saya bisa monitor dia punya ketebalannya berapa, dia punya kerapiannya gitu. Jadi dan juga untuk supaya ngirit catnya gitu ya, ngirit cat dan thinnernya. Karena kalau dengan cara pengecatan jarak dekat itu boleh dibilang apa ya, dia punya pengecatan kita lebih efisien gitu karena cat yang dikeluarkan itu yang terbuang itu relatif lebih sedikit daripada kita ngecat jarak jauh. Nanti dia punya atomisasi semburan itu banyak yang terbuang di udara gitu aja. Jadi dengan dimmer ini kita bisa setel dia, misalnya mau dikecilin seperti ini, kecilin. Ini kan di video saya yang terdahulu memang sudah pernah juga saya jelaskan. Ini kan bisa dikecilin ya. Jadi kalau kita mau kecilin, misalnya segini aja nih ya, segini nih. Kira-kira ini berapa ya? Anggap aja 60 atau 70% lah. Ini juga anginnya udah cukup kencang nih. Anginnya udah cukup kencang, segini anginnya udah cukup kencang. Dan kalau untuk pengecatan jarak dekat, ini sudah cukup memadai gitu loh. Itu aja sih. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya pembahasan kita mengenai dimmer ya. Jadi saya ulangin kesimpulannya kalau menurut saya pertama penggunaan dimmer ini adalah untuk nyetel anginnya. Jadi karena alat ini nggak ada setelan anginnya, ini adalah setelan untuk buka nozzle. Kalau mau ngomong kasarnya ini setelan bahan lah. Berapa banyak bahan yang keluar melalui ini ya, melalui lubang nozzle, ujung nozzle ini keluar tuh di sini setelnya gitu. Nah, dimmer ini membantu kita menambah satu setelan. Jadi satu setelan kita bisa setel anginnya mau seberapa kencang, mau seberapa lembut kita butuhkan gitu. Jadi itu nanti itu untuk kegunaannya untuk kualitas dari cat yang kita ingin aplikasi. Jadi itu adalah dalam hal aplikasinya ya. Selain itu tentu aja dia juga nanti akan memberikan pada kita keuntungan, yaitu motor ini akan lebih awet. Motornya akan lebih awet. Terus kemudian ya alat motor ini kan kalau pada saat kita ngecat itu kita kan lakukan kan hidup mati. Kita sering menghidup dan mematikan alat cat ini. Dan seperti kita ketahui yang namanya motor kalau pada saat dia start pertama itu biasanya dia akan memakan beban, memakan daya lebih besar karena dia berat pada saat pertama kali dia putar itu biasanya beban terberatnya. Jadi kalau kita menggunakan dimmer, maka motor ini nggak bekerja langsung full.
di mana itu akan nanti secara teori itu akan menghemat listrik gitu. Jadi karena kenapa? Karena beban puncaknya dia pada saat start itu akan lebih ringan diturunkan. Jadi demikian aja ya teman-teman mengenai masalah dimmer ini ya. Saya bukannya mau promosi harus pakai dimmer, enggak. Ya, saya juga nggak jualan dimmer ini gitu loh. Jadi saya cuma menjelaskan bahwa jika untuk pengecatan saya pribadi, saya memang lebih ini pakai dimmer gitu loh. Karena saya merasa dimmer ini banyak manfaatnya. Tapi bagi teman-teman yang nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini bukan satu hal yang sangat-sangat apa. Kalau misalnya penting banget, ya dibilang penting ya penting bagi saya. Tapi apakah kalau nggak pakai dimmer boleh om? Boleh, karena toh memang mesin ini juga sudah dari pabrikan, memang dia sudah diberikan keluar listriknya begini, tinggal colok, memang hidup kok. Nah memang bisa dipakai. Cuman kan nggak bisa disetel anginnya. Jadi gitu aja. Kalau teman-teman yang merasa pada saat pengecatan kan ada juga teman-teman sih yang om itu kalau saya ngecat kok anginnya kencang banget gitu ya, sehingga saya harus ngecatnya dari jarak agak jauh gini-gini. Ya kalau mau jarak deket ya berarti anginnya kan masih dikecilin. Nah untuk ngecilin angin ini ya jangan ngerusak mesin ya gitu. Ada temen yang saya lihat di YouTube juga ada, maaf ini ya, ini kita bukan mau berdebat atau apa, tapi saya juga menghargai. Ada temen yang dia menggunakan apa di sini dibolongin supaya anginnya berkurang gitu loh. Ya itu silakan aja sih gitu loh. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya pakai dimmer gitu, tambahan dimmer alat ini. Toh dimmer ini juga banyak ya, bisa kita beli gitu. Gitu aja ya teman-teman. Nah selanjutnya setelah sekian lama mengenai urusan modif-modifan ini, kebetulan ada beberapa teman yang juga sudah mencoba menggunakan dan memberikan reportnya ya, hasil pengecatannya. Nah jadi habis ini nanti saya akan sampaikanlah beberapa review dari teman-teman yang sudah menggunakan alat multipro ini dengan menggunakan nozzle modif, dan ada juga yang sudah menggunakan nozzle modif beserta dengan dia punya ini air cap ini ya. Itu nanti silakan aja ditonton. Itu adalah 100% hasil dari review dan komunikasi saya dengan beberapa teman yang sudah menggunakan nozzle modifan ini gitu. Terima kasih ya sebelumnya kepada semua teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk perhatiannya, dan juga teman-teman yang sudah memakai nozzle modif. Terima kasih.
barang mendarat dengan selamat. Kita cek dalamnya ya. Wah, didobeli iki selang kok. Anu. Wah, gaweane kayak gawean pabrik iki. 0,8. Mati lagi kuwi.